Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya ada perusahaan yang kayaknya dalam semalam boom jadi raksasa global? Padahal di sisi lain ada perusahaan yang tadinya nggak terkalahkan, tiba-tiba aja ambruk. Ternyata jawabannya itu bukan cuma soal teknologi yang lebih canggih loh, tapi ini soal pergeseran yang sangat mendasar dalam cara mereka berbisnis. Nah, kata-kata barusan itu datangnya dari CEO Nokia di tahun 2011, tepat di saat perusahaannya lagi di ujung tanduk. Jadi, apa sih sebenarnya maksud dia dengan ekosistem, dan gimana bisa satu kata ini jadi kunci buat kita ngerti kenapa raksasa ponsel dunia ini bisa sampai jatuh? Oke, ayo kita bedah bareng-barang misteri ini. Mungkin sekarang agak susah ya dibayangin, tapi dulu, selama lebih dari 10 tahun, kalau kita ngomongin ponsel, ya, Nokia. Mereka itu rajanya, pemimpin pasar yang mutlak. Makanya pas mereka jatuh, itu bukan cuma soal bisnis yang rugi, ini tuh guncangan besar yang benar-benar mengubah peta industri selamanya. Yang bikin kaget dari semua ini itu kecepatannya. Coba deh bayangin, cuma dalam 6 tahun, dua pemain baru datang dengan cara main yang beda banget, dan mereka bukan cuma nyaingin Nokia, mereka bikin Nokia jadi nggak relevan sama sekali. Ini bukan lagi perang soal kameranya lebih bagus atau baterainya lebih awet. Bukan, ini udah perang model bisnis. Nah, ini dia inti dari semua masalahnya. Metafora platform yang terbakar. Jadi, dalam sebuah memo yang terkenal banget, si CEO ini, Elop, ngegambarin Nokia itu kayak orang yang lagi berdiri di anjungan minyak lepas pantai yang lagi kebakar hebat. Pilihan mereka itu mustahil, diem aja di sana dan ikut kebakar, atau loncat ke air laut yang dinginnya membekukan. Ini nunjukin betapa genting dan krisisnya situasi yang mereka hadapi waktu itu. Jadi apa sih yang sebenarnya bikin platform Nokia ini kebakar? Jawabannya adalah kemunculan sebuah cara berbisnis yang sama sekali baru. Nah, biar kita ngerti, kita perlu lihat perbandingan dua model yang lagi bertarung ini. Model yang lama versus model yang baru. Oke, pertama model yang lama, bisnis linear. Bayangin aja ini kayak pabrik mobil klasik. Perusahaan, katakanlah General Motors, beli bahan mentah, terus mereka rakit jadi mobil, abis itu mobilnya dijual lewat dealer, sampai akhirnya nyampe ke tangan kita, para pembeli. Semua nilainya itu diciptakan di dalam perusahaan itu sendiri dan alurnya lurus dari hulu ke hilir. Nah, sekarang kita bandingin sama model platform. Beda banget. Platform itu nggak bikin barang. Mereka itu menciptakan koneksi. Coba deh pikirin. Uber kan nggak punya taksi satupun. Airbnb juga nggak punya hotel. Tugas mereka itu cuma satu, membangun sebuah pasar digital di mana orang yang butuh sesuatu bisa ketemu sama orang yang menyediakan sesuatu. Mereka jadi perantaranya. Dan ini dia perbedaan yang paling mendasar. Kalau bisnis linear itu fokusnya ke kepemilikan dan kontrol. Semuanya harus punya sendiri. Sebaliknya, platform itu fokusnya adalah memfasilitasi interaksi. Mereka nggak sibuk bikin produk, mereka sibuk membangun jaringan. Dan jangan salah ya, pertarungan model bisnis ini tuh bukan hal baru. Coba kita mundur sedikit ke era .com. Ingat pets.com? Nah, itu contoh klasik bisnis linear. Mereka beli stok makanan hewan, simpen di gudang besar, terus dikirim ke pembeli. Biayanya gede banget. Di sisi lain ada eBay. eBay nggak jualan apa-apa. Mereka cuma jadi jembatan buat orang yang mau jual barang bekas ketemu sama yang mau beli. Hasilnya, pas .com bubble pecah, pets.com bangkrut, sementara eBay justru makin meroket. Nah, kisah sukses eBay dan gagalnya pets.com ini nunjukin seberapa kuatnya model platform. Ini bikin kita mikir kan, apa sih sebenarnya kekuatan super mereka? Kok bisa mereka tumbuh cepat banget dan bahkan mendominasi satu industri penuh? Ternyata ada dua mesin ekonomi rahasia di balik pertumbuhan platform yang gila-gilaan ini. Yang pertama namanya efek jaringan atau network effects. Dan yang kedua, biaya marginal mendekati nol atau zero marginal cost. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, efek jaringan. Ini tuh kayak lingkaran yang saling menguntungkan. Gini deh, bayangin App Store di HP kamu. Makin banyak developer bikin aplikasi, makin banyak kan pengguna yang tertarik buat download. Nah, makin banyak pengguna yang gabung, developer juga jadi makin semangat bikin aplikasi baru. Jadi setiap ada satu pengguna baru, platformnya jadi lebih berharga buat semua orang. Keren kan? Sekarang mesin yang kedua, biaya marginal mendekati nol. Dan perbedaannya ini, wah drastis banget. Kalau jaringan hotel kayak Hyatt mau nambah satu kamar, mereka harus apa? Ya bangun hotel baru atau nambah lantai, biayanya gede banget. Tapi kalau Airbnb mau nambah satu kamar lagi di platform mereka, cukup ada orang yang daftar dan pasang iklan kamarnya, biayanya hampir nol. Inilah yang bikin platform bisa berkembang dengan kecepatan yang nggak mungkin dikejar sama bisnis biasa.
Tapi tunggu dulu. Ada satu hal yang penting banget. Punya platform dan ngejar pertumbuhan pengguna sebanyak-banyaknya itu ternyata nggak cukup. Kualitas jaringannya, maksudnya siapa aja yang ada di dalam platform itu dan gimana mereka berinteraksi, itu yang justru jadi penentu utamanya. Biar kebayang kenapa kualitas itu penting, kita lihat aja contoh klasik, pertarungan MySpace lawan Facebook. MySpace itu dari awal langsung buka pintu buat semua orang. Siapa aja boleh gabung. Hasilnya, pertumbuhannya emang cepat, tapi jadi kacau, penuh spam, profil palsu. Nah, Facebook beda. Mereka mulainya eksklusif, cuma buat mahasiswa Harvard. Mereka pastiin dulu jaringannya berkualitas tinggi, isinya orang beneran. Baru deh pelan-pelan mereka ekspansi ke kampus lain, terus ke seluruh dunia. Mereka lebih mentingin kualitas daripada sekedar jumlah. Nah, ini dia bahayanya kalau pertumbuhan nggak dikontrol. Namanya efek jaringan terbalik atau reverse network effects. Ini terjadi pas pengguna yang jelek, kayak spammer atau tukang rusuh, mulai membanjiri platform. Mereka bikin platform jadi nggak nyaman, nilainya turun buat semua orang. Akhirnya apa? Pengguna yang baik mulai kabur satu-satu. Lingkaran positif yang tadi kita bahas, sekarang malah jadi lingkaran kehancuran. Oke, jadi sekarang semua kepingan puzzle-nya udah lengkap kan? Ada model bisnis baru, ada kekuatan super dari efek jaringan, dan ada pentingnya menjaga kualitas. Kalau kita satuin semua ini, kita mulai bisa ngelihat gambaran besarnya. Gambaran tentang gimana cara kerja ekonomi modern saat ini. Dan dampaknya? Ada di mana-mana. Coba aja kita lihat. Di hampir semua industri besar, model platform ini udah nantang bahkan menggantikan pemain-pemain lama yang tadinya berkuasa. Transportasi, ada Uber. Perhotelan, ada Airbnb. Media, ada YouTube dan Facebook. Retail, ada Amazon. Polanya selalu sama, berulang terus. Dan para pemain lama ini, ya, nasibnya kayak Nokia, berdiri di atas platform yang terbakar. Terus, kenapa sih semua ini penting buat kita? Karena ini bukan lagi cuma sekedar tren teknologi. Ini tuh perubahan ekonomi yang fundamental, yang ngaruh ke cara kita kerja, cara kita belanja, bahkan cara kita komunikasi. Paham soal platform itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan buat bisa bertahan dan sukses di dunia modern ini. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Model bisnis tradisional yang linear itu sekarang lagi di bawah tekanan hebat. Pertanyaannya bukan lagi apakah bakal ada industri lain yang kena disrupsi, tapi industri mana dan kapan gilirannya. Jadi sambil kita akhiri pembahasan ini, coba deh pikirin, kira-kira industri tradisional mana lagi ya yang selanjutnya bakal ngerasain momen platform terbakarnya sendiri?